tanda-tanda kalau orang itu sebenarnya kemampuannya kurang itu ya banyak ngomong gitu. Kalau saya waktu kuliah baik D3, S1, S2 itu nggak pernah membahas yang kecil-kecil, mesti contohnya yang besar-besar sekali. Sehingga begitu saya pulang, wah kok tak prakteknya buku ini nggak ada. Nah, kalau teori saja itu bisa cepat sekali kehidupan ini. Teori kita ke Mekahan 5 menit, ke Mekahan berapa menit cuman ngomong. Tapi prakteknya cari uang, cari tiket, cari paspor, harus belajar, segala macam harus kita persiapkan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan membahas tentang dunia bisnis, yakni seputar teori dan praktek. Sebagaimana kita tahu kan, sekarang itu Gen Z sedang memasuki usia produktif dan banyak di antara mereka yang merupakan lulusan sarjana. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama, Pak, ketika berbekal gelar sarjana itu, apakah bisa langsung nyetel dalam dunia pekerjaan itu? Bisa, kalau di rumahmu juga ada bisnis yang sama dengan di mana tempat Anda mau bekerja. Atau minimal, Anda sering membantu keluargamu, membantu orang tuamu dalam hal berbisnis di rumah walaupun tidak sebesar perusahaan. Karena permasalahan di bisnis rumah tangga pun mirip-mirip dengan perusahaan besar. Sehingga bantulah orang tuamu kalau di rumahmu ada bisnis. Karena itu akan menyiapkan Anda lebih menguasai pekerjaan yang akan datang walaupun skalanya lebih besar. Berarti apa itu artinya kalau misalkan di rumah nggak ada bisnis, hanya dari kuliah itu masih kurang? Ya, seandainya ilmu kuliah sudah cukup semua dalam bisnis, wah, sangat luar biasa ya. Sekolahnya mampu, ilmunya langsung bisa terapan. Tapi pada suatu hari saya pernah tanya dosen saya, kebetulan dosen itu juga seorang pendiri sekolahan saya waktu saya kuliah. Saya tanya, Pak, mengapa tidak cari dosen yang praktisi saja? Jawabnya, yang bisa yang praktisi dan mau mengajar itu pertama nyarinya sulit, kedua juga pasti mintanya mahal kalau yang sukses. Dan mungkin ini kembali ke pengalaman pribadi Bapak, mengingat Bapak kan juga seorang sarjana ekonomi. Antara dulu yang waktu dipelajari, dikerjakan tugasnya waktu kuliah, sama sekarang di mana Bapak sudah mempraktikkan itu, apakah sama atau beda jauh? Ya, beda jauh, karena yang nulis buku itu kan, maupun yang nulis buku maupun yang mengajar itu bukan praktisi, sehingga mereka sering membuat cerita itu yang perusahaannya sangat besar. Padahal kita pedagang kecil di rumah. Sebetulnya saya pernah usul itu teorinya yang kira-kira bisa diterapkan, karena kita tidak mesti bekerja pada perusahaan yang sangat besar sekali. Dan mungkin ada itu nggak Pak? Maksudnya kayak kisah-kisah dalam pengalaman Bapak itu yang melibatkan di mana ada ya orang yang sangat kuat dengan teorinya tapi dalam prakteknya dipertanyakan. Banyak sekali. Orang yang pinter ngomong itu biasanya praktek ya belum tentu bisa. Yang saya amati loh, mungkin, tapi pengamatan saya mungkin salah ya, tapi orang yang diam itu orang yang pinter praktek. Kalau pinter ngomong juga pinter praktek, berarti dia ibarat gadis, sudah cantik juga kaya. Jadi sangat-sangat jarang itu. Sangat jarang. Biasanya yang pinter banyak bercerita itu nggak bisa, nggak praktek, belum tentu pinter. Oh, berarti istilahnya tanda-tanda kalau orang itu sebenarnya kemampuannya kurang itu ya banyak ngomong gitu. Saya nggak mengatakan seperti itu, tapi menurut pengalamanku itu mereka yang hebat di lapangan kalau ngomong agak sulit gitu loh. Beda yang ngomong pinter banget itu urut, runtut. Biasanya praktek juga sulit. Karena memang orang yang tugasnya ngomong berbeda dengan yang tugasnya praktek gitu ya. Seperti mandor itu loh. Mandor kan pinter nuding-nuding. Tapi nek garap belum tentu bisa. Saya banyak pengalaman punya tukang yang ngomongnya aja sulit, tapi begitu dia paham, dia mengerjakan titis sekali. Berarti salah satu cara mengidentifikasi orang itu sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih atau enggak ya
sebenarnya tidak dalam kemampuan dia dalam mengolah kata gitu Pak. Kalau dalam praktek tidak, bagaimana mereka mampu menciptakan laba ataupun bukti mereka itu sudah berbuat apa gitu. Tapi kalau cuma omong saja itu ya gimana ya, saya nggak tahu, nggak berani mengatakan nanti saya salah. Buktikan dulu mereka bisa atau tidak. Soalnya saya juga sebenarnya pengalaman pribadi ya agak curhat. Dulu kan saya dalam membangun konten gitu misalkan, itu kan pernah datangan orang, dia sangat meyakinkan, dia mengkritik ini kurang, ini terlalu datar, harus 5 detik pertama harus mengikat. Nah terus wah seakan-akan sangat meyakinkan gitu. Kalau dia bisa mesti bikin sendiri. Karena dia nggak bisa ya dia memberi saran. Kadang-kadang kan kita butuh saran, tetapi kalau mereka itu tidak praktek, itu sarannya itu mesti jauh sekali. Beda kalau mereka walaupun saya katakan tadi di rumahnya walaupun punya usaha kecil atau punya saudaranya, tapi dia sering membantu, kata-katanya itu lebih netes gitu, lebih tepat sasaran. Dia akan mengatakannya itu hati-hati karena begitu dia ngomong, ini itu rentetannya panjang sekali yang harus diikuti, entah ini kameranya, mungkin ini personilnya, ini mungkin tukang editnya, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Maka kadang-kadang orang sukses itu bukan hanya kerja kamu sendiri, tapi juga ada bantuan dari Tuhan. Masya Allah. Nah terus berarti kalau dengan demikian katakanlah kan sebenarnya teori saja itu sangat tidak cukup, perlu praktek walaupun mungkin itu skalanya kecil Ya, tapi tetap harus praktek gitu. harus praktek. Kalau menurut pengalaman saya ya harus praktek karena loh, kalau teori saja itu bisa cepat sekali kehidupan ini. Tapi kan harus kalau dipraktekkan. Teori kita ke Mekahan 5 menit, ke Mekahan berapa menit cuman ngomong. Tapi prakteknya cari uang, cari tiket, cari paspor, harus belajar segala macam harus kita persiapkan. Ya tetap harus ada prakteknya walaupun sedikit sehingga kita tidak bicara di awang-awang. Berarti bisa kita pahami bahwa sebenarnya lulusan sekolah atau lulusan kuliah ketika dia baru lulus itu sebenarnya ya katakanlah yang hanya sekolah gitu ya Pak, yang bukan waktu zaman dia sekolah itu udah bantu orang tua dan lain, itu belum siap kerja. Ya saya tidak mengatakan seperti itu. Saya nggak mau berkata yang di luar kemampuan saya bicara tentang pengalaman saya saja. Waktu saya mau jadi sales, saya baca buku tentang sales itu yang ada di toko tentang penjualan, saya beli semua. Tetapi apakah saya praktekkan terus saya laris jualannya? Kan juga tidak. Karena apa? Yang terjadi di alam ini tidak sama dengan yang ada di buku. Yang ditulis di buku itu bukan persis sama dengan apa yang mau kita kerjakan. Baik infrastrukturnya, permodalannya, banyak hal. Mungkin kalau ada buku yang plek, nah itu bikin roti. Mungkin ya bahannya sama pun bisa beda kalau mereknya berbeda. Jadi kita bikin plek itu juga tidak mudah. Nurun plek loh. Apalagi ini menghadapi pemasaran menghadapi manusia itu sangat-sangat berbeda sekali. Jadi sebenarnya ketika kita bermodalkan pemahaman-pemahaman yang telah diajarkan zaman sekolah, zaman itu ya masih kurang. Dan istilahnya justru yang paling penting ketika kita sudah hadir dalam dunia kerja, ya kita harus banyak-banyak refleksi, introspeksi dalam memahami medan kita. Karena medan kita itu ya unik gitu. Betul, betul banget apa yang dikatakan Mas Uus bahwa yang kita hadapi itu tuh berbeda dengan apa yang kita pelajari. Karena yang kita pelajari, pengalaman saya kuliah itu tidak seperti yang saya hadapi setiap hari. Ini kok jualan ayam kok sepi. Nah, di buku nggak ada sudah saya banding harganya, ternyata mereka dapat dagangan dari utang. Nah, masa saya harus nututi utang yang banyak atau harus nuku beli. Nah, itu kadang di teori nggak ada. Harus ngobrol dengan bakule, karepmu piye ben kowe gelem tuku nggon aku. Berarti sebenarnya lebih urgen kita memahami ya pelanggan atau pasar gitu daripada kita belajar teori marketing dari
Ya, dua-duanya. Belajar marketing tetap penting, tetapi kadang-kadang kamu harus mencoba apa yang kamu pelajari itu dipraktekkan, itu bisa enggak. Nah, mungkin mereka yang sukses itu yang mereka pelajari pas dengan buku yang dia baca. Nah, itu mungkin di perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan kecil kan ya di buku tidak ada. Jadi yang sebenarnya yang sering dibahas itu di kuliahan atau di sekolah itu ya sampelnya perusahaannya udah besar gitu. Kalau saya waktu kuliah baik D3, S1, S2 itu nggak pernah membahas yang kecil-kecil, mesti contohnya yang besar-besar sekali. Sehingga begitu saya pulang, wah kok tak prakteknya buku itu nggak ada gitu, nggak seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau kita punya sekolahan sendiri ya, bikin kurikulum sendiri, boleh nggak ya? Mungkin bisa disampaikan kira-kira apa yang harusnya ada dan tidak ada di dalam sekolah dan kuliah, sehingga istilahnya pendidikan itu tidak kerja dua kali gitu. Sehingga kita udah sekolah, udah kuliah ya oke, jalan gitu. Sebetulnya mereka sebelum kuliah harus tahu dia mau kemana. Setelah itu baru ditentukan, walaupun itu juga harus belajar yang sangat banyak, mau menentukan pilihan bisa tepat itu. Karena bisnis itu butuh waktu yang lama ya, nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, kecuali kalau itu warisan. Oke, teman-teman semua, mungkin itu dulu bincang singkat kita bersama Pak Dewan. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.